Salam retailing, salam akuisisi. Jumpa lagi di SMF Retail Podcast Undercover. Ya, kali ini seperti biasa di host oleh saya Sofyan dan juga Om Sundoro. Halo. Ya, materi podcast kita khusus membicarakan tentang retail ya, maksudnya. Kita bicarakan manajemen retail dan juga waralaba. Dan untuk hari ini, kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang RQCC, Retail Quality Control Cycle. Nah, kita kebetulan bicara dengan Pak Sundoro, ya. Ini Om Sundoro nih, saya nyebutnya biasanya Om ya, Om ya. Ya, Om Sundoro ini adalah yang mendevelop atau mengembangkan konsep RQCC ini. Jadi mungkin kita dengar ya dari Om Sun, apa sih RQCC itu dan gimana sejarahnya? Silakan Om Sun. Ya, oke, baik. Saya mainnya Om Sok aja ya. Iya. Pendapat sepeda jadi kita mainnya Om aja. Benar. Oke. Baik, teman-teman semuanya bahwa kenapa sih kita buat yang namanya RQCC gitu ya. Karena dari pengalaman selama 30 tahunan lebih lah di bisnis retail gitu ya. Itu dari sekitar 9 company retail yang saya jauh di dalamnya. Itu kadang-kadang kalau ada kejadian atau ada kasus itu selalu yang ada adalah pola perbaikannya adalah seperti pemadam kebakaran. Jadi kagetan. Lebih ke arah ke reaktif. Jadi ada kejadian baru. Kenapa sih nggak bisa dicegah gitu ya? Kayak namanya industri retail pasti kejadiannya nggak akan jauh lah, pasti berulang kembali seperti itu. Nah, berkaca dari itu maka kita lihat ada satu saya berkaca dari yang dilakukan oleh Toyota ya, terutama itu kan bagus sekali dengan namanya QC waktu itu. Bagus sebetulnya, mungkin dulunya juga mungkin dapat inspirasinya dari Edward Amerika ya. Edward Deming. Jadi menurut saya itu ya cukup bagus. Kenapa? Karena kalau kita fokus ke quality, artinya bahwa produk yang dihasilkan itu akan bermanfaat. Jadi tidak perlu untuk diulang lagi, dibuat lagi gitu kan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi berkaitan di sana kita lihat. Jadi dulu yang pertama adalah berfokusnya ke QC dulu, quality control. Kemudian waktu itu Toyota mengembangkan yang namanya TQC, total quality control. Kemudian berkembang lagi menjadi QCC, dari control system. Karena di retail, maka saya tinggal tambah pakai depannya dengan R aja. Retail Quality Control Cycle jadinya ya. Control cycle. Iya. Seperti itu. Lalu apa sih gambaran globalnya seperti apa? Gambaran simpelnya seperti apa? Kalau dari kalimat sendiri kan retail quality control cycle. Cycle itu artinya siklus. Siklus, kemudian kontrol artinya siklus yang perlu digunakan untuk mengendalikan bisnis retail, ya. Dalam apa? Terus dalam kinerjanya untuk memperbaiki kinerja bisnis retail itu sendiri, sehingga paling nggak bisa menghasilkan sales yang lebih bagus dengan produk yang optimal, sehingga ujung-ujungnya adalah tentunya bottom line-nya lebih bagus. Ujungnya duit sih, Sofia. Gede ya? Oke. Ujungnya duit. Oke. Ya. Duit. Nah, apa aja Om Jun elemen-elemen ataupun area yang dikontrol di dalam RQCC ya? Iya. Apakah kemana saja atau dia kan kalau kita kan sudah jelas nih sekarang nih bahwa RQCC itu bukan tentang quality control, tapi pengelolaan manajemen retail kan. Nah, sekarang apa aja elemen-elemen yang tercover tuh di dalam RQCC? Jadi di dalam RQCC sendiri sebetulnya di dalam bisnis retail yang krusial itu ada 4 bidang sebetulnya. 4 bidang maksudnya. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan pengadaan barang atau ordering. Oke, ordering. Karena ordering ini terkait dengan capital atau modal mesti kita gelontorkan gitu kan. Salah order berarti salah investasi di sana. Oke. Jadi yang pertama di ordering. Jadi Itu kaitan ke working capital juga ya? working capital karena di dalam ordering kita istilahnya adalah ordering secara optimal. Artinya tidak menimbulkan overstock atau juga tidak menimbulkan shortage. Overstock impact-nya modal kita ketanam lebih dalam di sana, lebih besar. Kalau shortage artinya kita mengecewakan customer. Nggak ada penjualan jadinya ya? Kita nggak dapat duit, nggak dapat penjualan. Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi ordering ini penting banget ya? Penting banget. Terkait dua tuh tadi, sales dan working capital ya? Oke. Ini pilar pertama ya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setelah kita order barang, pasti kan kita ada proses penerimaan. Ya, habis order pasti terima barang. Betul, dari semua barang. Nah, receiving ini kritikal juga nih. Karena di dalam receiving itu sendiri, kita tahu bahwa kalau tidak ditangani dengan baik, kehilangan terbesar itu biasanya terjadi di receiving. Oh, padahal receiving kayaknya simple ya? Cuma tinggal terima barang aja kan? Tapi kenapa masuk ke pilar nih? Iya, karena kalau kita lihat di dalam receiving itu biasanya banyak potensi peluang untuk
tidak menjalankan kontrol dengan baik. Yang impact-nya adalah akan berdampak terhadap kerugian retail itu sendiri. Contohnya, simpelnya aja kalau kita kopa barang, kadang-kadang ada beberapa yang main simpel aja, ya dan percaya aja, dia nggak cek fisik barangnya Pak Sofyan. Dia nggak dicek kuantitinya, kemudian asal beli terima barang langsung oke yang ada di surat jalan. Padahal bisa jadi ini berbeda gitu kan. Antara actual dengan apa yang tertulis berbeda. Mainin. Itu bisa untung bisa rugi tuh ya. Bisa untung bisa rugi, bisa untung bisa rugi betul. Tapi kebanyakan sih yang terjadi adalah ruginya ya. Untungnya jarang. Nggak mungkin supplier kirim lebih banyak gitu ya. Yang ada kurang gitu. Itu yang terjadi seperti itu karena kontrol juga kurang ya. Atau juga kurangnya bukan karena supplier tapi karena pelakunya ya. Jadi karena yang namanya ada peluang, biasanya kalau kita nggak kontrol ya peluang itu akan menjadi hal yang negatif. Itu yang dikontrol di dalam akuisisi ya. Kemudian yang ketiga adalah setelah kita terima barang, maka berikutnya adalah dia akan menjadi stok di retail tersebut. Stok ini itu biasanya adalah yang paling vital. Tapi kalau kita nggak kelola juga banyak. Ada nanti bicara stok fast moving kita paling senang tuh. Tapi kalau fast moving kan ibaratnya kalau kita OS terjadi kekurangan stok, artinya kita rugi. Iya benar. Tapi kalau kita beli barang kemudian stok kita nggak keluar dengan bagus, akhirnya menjadi slow moving. Dari slow moving menjadi dead stok mati. Dead stok mati kemudian menjadi stok aging. Nah ini kan kita jadi kontradiktif dengan yang namanya sales sih. Karena biasanya harusnya kan setiap barang yang kita jual, yang kita sediakan itu harusnya terjual. Tapi kalau kita beli barang kemudian kita hanya dipajang saja, ini kan jadi aneh. Sesuai dengan prinsip dari kalian sendiri, yaitu membeli barang kemudian menjual lagi. Jadi pilar ketiga tadi stok, kita akan fokuskan pada stok quality tadi ya. Stok quality ya. Betul. Dan stok quality itu bukan kualitas barang, tapi kualitas daripada KPI terkait dengan stok gitu ya. Oke. Seperti itu. Ya. Masa sekitar banyak sih KPI-nya untuk. Nanti kita bahas tentang stok kali ya. Kita deep dive ya. Kita deep dive di situ. Pilar keempat apa nih? Nah, yang keempat adalah setelah kita punya stok, tentu adalah kewajiban kita untuk menjual. Artinya kita harus bagaimana caranya secepat mungkin barang itu terjual. Artinya kita juga harus tahu bagaimana mengenai konsep displaynya. Kemudian kita juga mesti tahu mengenai bagaimana mengolah barang-barang yang fast moving, sehingga paling nggak setiap karyawan fokus ke barang fast moving ya. Yang namanya kaidah Pareto yang mungkin maksudnya. Kaidah Pareto. Pareto biasanya 20% dari assortment gitu kan, itu akan memberikan kontribusi 80% dari sales misalnya. Itu angkanya nggak pas-pasan nggak pas. Mendekati lah ya. Terus mungkin dua gambar ada 4. Ada 4 berarti memang akuisisi itu menyeluruh banget ya, sudah dari A to Z lah ya, mulai dari order sampai jual barangnya kosong order lagi. Jadi jauh banget dari understanding mengenai quality control cycle ya, tapi ini adalah quality control cycle dari aktivitas operasional yang terjadi di retailer ya, meliputi 4 pilar tadi. Nah itu jelas banget tuh, berarti akan sangat bermanfaat sekali bagi retailer ya. Nah kemudian kira-kira akuisisi itu manfaatnya bisa dirasakan retailer kecil atau retailer besar atau semua? Semua retailer bisa menerapkan? Iya, saya rasa itu karena ini basic ya, dari 4 hal tadi, 4 pilar itu kan basic semuanya tuh. Ya kalau kita punya warung juga kita tetap harus beli barang. Kemudian juga kita juga mesti setelah beli barang kita cek juga. Nah kadang-kadang retailer kecil ada yang kita beli sendiri, atau kadang-kadang ada canvasser yang datang. Pos kita. Canvasser ya. Itu canvasser datang kan juga mesti dicek apakah benar si canvasser itu ngirim barang sesuai dengan dokumen. Ayo kita terus jadi siang-siang warung. Nah benar. Kalau yang kecil-kecil, yang besar udah pasti dikontrol ya. Kemudian berikutnya adalah tentunya terkait dengan stok. Dan sama. Jadi kalau stok itu juga kalau kita punya warung pun juga tetap. Apalagi kalau punya warung, kadang-kadang ya mohon maaf, dananya kan terbatas. Bisa diputar dengan bijak gitu kan. Nah kalau kita salah juga membeli barang juga, atau salah menangani barang itu juga, jadi akibatnya capital atau cash flow juga bisa terganggu. Yang terakhir juga kayak dengan penjualan juga pasti yang kecil juga berperan penting. Jadi semuanya ujungnya sama, mau ciri maupun besar sama kalau di retail. Jadi ujungnya adalah memperbaiki sales tentunya, memperbaiki kepuasan customer, dan yang paling terakhir adalah dia karena menjalankan bisnis retail secara efektif dan efisien, tentu bottom line itu bisa kita dapatkan dari. Jadi retailer kecil maupun retailer besar
bisa menerapkan akuisisi. Jadi akuisisi bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Bahkan retailer kecil yang hanya punya satu toko pun bisa menerapkan akuisisi, tentunya dengan skala ataupun dengan di customize lah ya, sesuai dengan skala daripada usahanya gitu ya. Oke, makin besar tentunya makin banyak dia yang akan digunakan ya kan, KPI maupun parameternya. Nah, terus kalau mau menerapkan akuisisi ini, kapan sebaiknya diterapkan? Apakah nunggu sampai sistemnya ada dulu atau langsung bisa mulai setelah kita buka toko misalkan? Gimana tuh? Ya, Malah kalau menurut saya namanya penerapan akuisisi sejak mulai dari awal, bahkan sebelum tokonya buka juga bisa. Ya, isinya pertama mengenai ordering aja kita akan lihat bagaimana sih melakukan ordering yang benar untuk toko pertama kali buka misalnya. Mau-mau kan kita mesti hitung tuh. Ya apa dengan tuannya gitu kan. Kemudian stok minimumnya mesti berapa. Kemudian stok berikutnya untuk perputarannya berapa. Itu mesti mau gabung mesti diatur dari awal. Kemudian penerimaan barang juga sama. Jadi itu dari awal, sebaiknya dari awal. Dari awal dilakukan, kalau kita kontrol dari awal itu biasanya akan lebih mudah ke depannya lagi. Kadang-kadang kalau udah jalan yang buruknya nih, mohon maaf nih, kadang-kadang suka agak lumayan effortnya lah. Itu harus dari awal, spiritnya sudah masuk, itu lebih bagus lagi. Oke, jadi lebih bagus kalau itu diterapkan lebih awal ya. Semakin cepat semakin bagus ya. Semakin cepat semakin baik ya. Terus sendiri itu akan membuat yang namanya budaya perusahaan. Kultur perusahaan, corporate culture gitu. Dan satu lagi adalah dia bisa menjadi learning organization. Selalu belajar dari kejadian yang ada di benak. Itu mungkin contoh. Oke. Terus kira-kira berapa KPI nih yang mesti di cover di akuisisi? Lalu apakah semua KPI itu harus diterapin ya? Atau kita bisa pick KPI yang katakanlah relevan saja? Gimana Om Syed? Kalau KPI paling nggak sih sebetulnya dalam negeri sendiri sudah 30 KPI. 30 KPI itu banyak banget. Itu kan umat, tapi nggak perlu. Artinya kita sesuai dengan perkembangan perusahaan. Jadi perusahaan mungkin berkembang, kalau misalnya awal contohnya kalau di ordering ya kita akan lihat lah bagaimana sih kita membuat orderingnya itu, apakah sudah menggunakan yang schedule atau non schedule. Itu juga berpengaruh tuh. Berpengaruh nanti kesediaan barang dan dua kesediaan manpower, kesediaan space pada saat nanti pada itu diterima. Itu juga kita perlu. Jadi penting menurut saya sih. Jadi semakin bagus ya semakin baiklah penerapan seperti itu. Ada 30 KPI dan tidak semuanya mesti diterapkan ya. Tadi nanti dipilih ya. Jadi kayak stok juga nanti kita lihat apa kita stok akan terkait dengan misalnya di stok kita mau bicara mengenai fast moving dan slow moving dulu. Setelah fast moving selesai itu bisa masuk aging bisa. Jangan dipaksakan, yang penting 1 atau 2 tapi jalan. Ya. Sias juga sama. Kemudian itu juga sama. Mungkin kita bisa deep dive nih ke stok kali ya. Stok dulu nih. Apa aja tuh tantangan ataupun masalah-masalah yang umum dijumpai ya oleh retailer terkait dengan stok atau persediaan nih? Relevansinya penerapan akuisisi itu bagi retailer apakah relevan atau penting, atau bagaimana view dari Rina terkait penerapan akuisisi dikaitkan dengan tren retail saat ini? Mengelola stok di format omnichannel memang lebih menantang. Retailer perlu sistem integrasi yang kuat antara kanal offline dan online. Salah satu cara use case ini menunjukkan bagaimana RQCC bisa diterapkan secara efektif di berbagai jenis retail.